yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Wabil khusus kepada tuan rumah Pak Buana dan keluarga, semoga Allah memberkahi rumah ini. Dan juga saudara saya yang luar biasa Pak Agus dan istri telah berkenan untuk menyediakan rumahnya bagi kami dan semua yang ada di sini yang sudah menyiapkan segala hal sehingga acara ini terlaksana. Pak Auli dan juga ibu-ibu yang ada di konsumsi, semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan semua akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rekan-rekan semua, pada hari ini saya akan berbagi tentang keluarga asmara. Asmara itu as-sakinah mawaddah warahmah. Saya akan awali dengan dialog yang terjadi antara seorang murid dengan gurunya. Sang murid itu bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, bagaimana cara Anda mendidik anak?" Itu pertanyaan sang murid kepada guru. "How can you educate your children?" Gimana kau mendidik anak? Jawaban gurunya ini sungguh mengagetkan. Gurunya menjawab, "Saya mendidik anak saya sebelum saya menikah. I educate my children before married." Wah, gimana tuh bisa mendidik anak padahal anaknya belum lahir kan? Kalau baca sejarah yang saya bicarakan guru ini adalah seorang ulama besar. Namanya adalah Syekh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Pasti ini jawabannya dalam. Jawabannya dalam. Apa yang dimaksud dengan saya mendidik anak saya sebelum menikah? Secara halus beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk mendidik anak itu dibutuhkan 3 periode. There are 3 periods. Yang pertama adalah pre-married, yang kedua adalah in-married, dan yang ketiga adalah post-married. Selama ini kan bayangan ibu-ibu ya, kita mendidik anak ya pas anak itu lahir. Salah. Kalau menurut beliau tidak, kita mendidik anak itu sebelum menikah. Jadi kalau kita ngedidiknya pas udah lahir, kita udah kehilangan 2/3 loh. Iya kan? Nunggu anaknya lahir kan. In-marriednya kita nggak dapet, pre-marriednya kita nggak dapet. Sehingga waktu kita udah punya anak, itu kayaknya berat banget ya, really tough gitu. Berat banget untuk mendidik anak kita, karena kita sudah kehilangan 2/3 sebelumnya. Kita nggak konsen gitu di awal. Harusnya kita mulai mencuri start dari awal gitu, harusnya. Nah, yang dimaksud dengan pre-married, in-married, post-married ini yang kita akan bahas. Walaupun nanti porsi terbesar, saya akan bicara yang bagian paling akhir, tapi saya harus bicara secara step by step. Yang pertama, yang disebut dengan pre-married itu adalah pemilihan calon pasangan. Tapi jangan bilang, ya terlambat, kita apa boleh buat nih, udah dapat yang begini gitu. Kalau gitu mah. Nah ini masalahnya. Siapa yang ngomong tuh? Istrinya ada nggak tuh? Pastinya membahas tapi bagus juga itu idenya. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu ada bobot, bibit, bebek. Karena tidak pernah mungkin kita menanam biji semangka keluarnya buah durian. Ya, nggak mungkin. Kalau kita mau dapetin buah durian, ya tanamnya biji durian. Kalau ibaratnya buah itu adalah anak kita, bagaimana kita mendapat anak yang soleh dan solehah kalau bapak ibunya nggak soleh dan nggak solehah? Sulit gitu.
Makanya waktu itu saya pernah di Jakarta sedikit agak bercanda menyampaikan pada salah satu event organizer, kenapa Anda bikin seminar kenakalan remaja? Kenapa nggak bikin seminar kenakalan orang tua? Karena boleh jadi itu anak nakal gara-gara orang tuanya belum sadar gitu. Iya, benar. Jadi masa kenakalan dulu sebelum dia menikah itu masih ke bawah gitu. Akhirnya nurun ke anaknya. Make sense ya? Make sense. Jadi itu yang pertama kata Imam Ghazali, memilih pasangan yang terbaik. Saya tidak ingin membuat perasaan bersalah buat teman-teman yang sudah berkeluarga. At least nanti kalau sudah punya anak yang sudah mulai masuk ke usia pernikahan, tanggung jawab orang tua itu sampai memilihkan pasangan. Ketika sudah dapat pasangan yang tepat, sudah selesai tugas kita. Kenapa? Nanti yang menghandle adalah suaminya kan? Kalau kita punya anak perempuan, alhamdulillah udah dapat suami yang bagus, udah lepas. Itu udah tanggung jawab suaminya, bukan lagi ayahnya. Nah banyak, kadang-kadang orang tua gagal di tahap terakhir. Kecil udah dididik, diajarin ngaji, diajarin ibadah, sampai mereka kuliah, S1, S2, S3, dapat kerjaan yang bagus. Giliran cari pasangan, dia lepas kontrol nih orang tua. Dilepas aja, dibiarkan bebas. Apa yang terjadi? Dia salah pilih pasangan, dan apa yang sudah dibangun selama ini, hancur semua. Ini kejadian. Saya punya majelis taklim di daerah Cibubur, legenda wisata. Mungkin kalau yang tahu daerah Cibubur ya, ada perumahan legenda wisata. Ibu ini ikut ngaji sama saya. Satu kali setelah selesai pengajian dia nggak pulang, dia tetap stay di tempat, kemudian nanya saya, konsultasi sambil nangis. Ustaz, saya punya anak, saya didik anak saya dengan cara agama yang sangat ketat dari kecil sampai dia banyak dewasa. Anaknya perempuan bu. Sampai suatu ketika dia kenalan dengan seorang laki-laki di internet, bule. Terus alhamdulillah masuk Islam, mau masuk Islam, ya. Dia jadi nikah, tapi syaratnya kata anak perempuan ini harus masuk Islam. Oke, saya masuk Islam. Nikah dengan cara Islam, kemudian izin sama orang tuanya untuk dibawa ke Amerika. Sampai di Amerika mereka punya anak. Suaminya bilang, anak ini harus dengan agama saya dulu. Jadi balik lagi deh, agama yang lama, dan dia suruh istrinya untuk ikut agama dia sebelumnya. Kalau enggak, anak ini tinggal kamu pulang ke Indonesia. Kalau kamu mau stay di sini, saya masih hargai kamu sebagai istri, kamu mesti ikut saya. Posisi sulit, dalam kondisi itu sulit banget. Dia nggak mungkin balik begitu aja. Sedangkan anaknya ditahan sama suaminya. Nah, itulah salah satu titik lemah seorang wanita ketika anak ini sudah menjadi satu komoditas, nggak ada pilihan, no choice. Akhirnya pindah agama. Itu yang membuat sakit ibu itu. Ustaz 3 bulan saya nggak bisa. Itu tuh kayaknya nggak tenang. Saya merasa punya kesalahan besar. Saya didik dari kecil itu dengan baik, tiba-tiba last minute berubah semuanya. Saya sekali lagi tidak ingin membuat perasaan bersalah bagi kita semua. Jadi kalau kita punya perempuan, khususnya anak perempuan, pilihkanlah pasangan suami yang tepat. Kalau saya biasa menyebut dengan istilah kriterianya 3T. Kalau nanti anaknya mau, ya, pilihlah yang suaminya itu 3T syarat. T yang pertama adalah tampan. T yang kedua adalah tajir. T yang ketiga takwa. Nah, ini penting. Tampan, tajir, takwa. Kalau misalnya 1, 2 nggak ada ya, at least ya utamakan takwanya. Tapi alhamdulillah udah takwa, mana tampan, mana tajir, alhamdulillah. Ya kan? Terus gimana Ustaz kalau anak saya anak laki-laki? Kalau laki-laki, pilihlah calon istri yang 3C. C yang pertama adalah cantik, supaya tidak beralih pandangin ke perempuan lain kan? Cantik. C yang kedua cerdas. Buat apa kita mau cantik tetapi on? Diajak ngomong aja nggak ada nyambung gitu kan? Nyambungnya urusan dapur doang gitu kan? Nggak enak juga kan kalau pas reuni SMP ngumpul tiba-tiba ada teman kita bilang itu istri lu, iya kenapa bego amat istri lu katanya gitu. Kayaknya kita gimana tersinggung banget gitu. Kemudian C yang ketiga apa kira-kira? Cantik udah, cerdas udah. C yang ketiga? Bukan. Colihan. Biasa kayaknya kan? Namanya Ceci.
Oke. Jadi kembali lagi ke poin pertama, pre-married itu adalah memilih pasangan yang tepat, bukan yang ideal ya, tapi yang tepat, yang cocok. Bibit, udah nggak apa-apa. Bisa. Ada poin-poinnya? Bisa. Oke. Lagi install. Sampai mana tadi ya? Pre-married ya? Sampai sini udah jelas ya? Pilihlah. Aduh, yang ingat itu ada. Ya, pilihlah calon yang tepat. Dan tugas kita orang tua memilihkan calon yang terbaik buat anak kita. Itu yang pertama. Kita udah dapat sepertiga proses mendidik anak menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah in merit ya. Kedua adalah in merit. Yang dimaksud dengan in merit itu adalah bagaimana si suami dan istri ini dalam melaksanakan pernikahan dan bagaimana proses pernikahan itu berjalan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ini penting. Cukup banyak aspeknya, tapi saya ambil satu aja yang paling krusial. Maaf, ketika seorang suami berhubungan sama istrinya, apakah dalam berhubungan itu dilandasi niat ibadah atau sekedar melepaskan hawa nafsu? Bukti bahwa itu ibadah adalah dia akan mulai dengan baca doa kan? Kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW saat suami itu memancarkan, melepaskan sperma ke dalam ovum daripada istrinya, itu ada doa. Pak Ustaz, ini mohon maaf tidak berada ngerti pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa. Sedikit ditambahin Dikit-dikit, aja. oke ya. Because it's good for you so you can benefit from it. Yeah. Newly married ini berarti. When the sperma from husband entering, susah kan? Karena ada yang beberapa istilah yang ya, ini tugas istrinya lah. Kan ada itunya, YouTube-nya kan? Apa doa yang harus dibaca? Masih ingat kan? Ada yang tahu? Terus? Allah menjadikan syaitan nama wajahnya. Nah, tapi dibaca nggak? Lupa Ustaz, udah selesai kali ini. Kebanyakan begitu. Kalau lupa boleh. Ada satu doanya, Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tapi kalau 2-3 kali itu kayaknya bukan lupa, kebiasaan. Gak bagus sih. Allah, kita baca sama. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Kenapa saya bicara ini sangat penting? Karena ini ada kaitan dengan salah satu kasus. Jadi suami istri baru nikah, kemudian mereka bikin honeymoon, ya bulan madu di satu tempat, ya, di Pangandaran ya, semacam beach gitu. Kemudian di tengah perjalanan, sang suami mendapat telepon dari kantor untuk balik karena ada rapat yang harus dipimpin oleh dia. Dia bilang sama istrinya, udah kamu duluan aja, saya nanti nyusul. Pokoknya tuh kamar udah di booking, tinggal cek in aja masuk. Ya udah dia ngikut maunya sang suami. Begitu sampai di hotel, masuk kamar, kaget ya bu, udah ada suaminya di situ. Ya namanya pengantin baru, kejadian kan tuh ya. 1 jam kemudian suaminya nelfon, tungguin ya, aku sedang berperjalanan. Tadi itu sama siapa?
Ya, kemungkinan pertama adalah halusinasi, atau yang kedua dia berhubungan dengan setan yang menyerupai tubuhnya seperti suaminya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, saya mau kaitkan dengan satu hadis yang ditulis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dalam Syekh Imam Muziri. Ini hadis dialog antara Rasulullah dengan iblis. Jadi waktu Isra Mi'raj, Nabi itu sempat berdialog dengan iblis. Pertanyaannya, salah satu di antara sekian banyak pertanyaan, beliau bertanya kepada iblis, "Hai iblis, dari sekian banyak yang kamu suka dari kehidupan manusia itu apa?" Jawab iblis, cukup mengagetkan. "Ya Muhammad, aku sangat suka ketika ada seorang suami melepaskan spermanya ke ovum istrinya, tidak baca doa. Itu artinya aku ikut menumpahkan sperma di dalam perut istrinya." Jadi si setan itu masuk juga melepaskan. Dan kalau itu kejadian bayi, apa artinya bayi itu lahir? Ada kontribusi juga dalam proses pembuahan tadi. Makanya jangan heran kalau misalnya agak sudah besar, sudah lahir tuh sudah agak besar, kita suruh sholat agak susah, kita suruh ngaji agak susah, karena kan ada andil juga, ada share juga ya situ ya, saham setan di dalam anak itu. Itu cerita di dalam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan kita anggap remeh, kita anggap sepele soal doa itu. Di samping mendapatkan pahala, tapi juga ada efek yang lain yang harus kita pikirkan. Kebayang nggak bagaimana dengan yang di luar Islam? Seperti apa hubungan bebas, sama level, segala macam. Gimana ya anaknya? Seperti yang kita lihat hari ini di dunia yang di negara-negara yang jauh dari agama, kita lihat kondisi anak mereka. Masya Allah, menyedihkan sekali. Oke, itu yang kedua. Saya pun tidak akan terlalu ini banyak di situ ya. Kita akan coba masuk ke materi kita. Mudah-mudahan keluar. Ini kayaknya keluar di sini. Tapi nggak perlu baca doa, Ustaz. Enggak. Suaranya masuk ya, masuk ya. Kalau gambar memudahkan juga untuk bisa dipahami. Udah? Ini sudah 3 Masih itu, masih proses yang Oh proses. Padahal nggak sampai itu, nggak baik. Ini ada. coba buka aja kalau nggak buka dari sini Ustaz. Buka dari PowerPoint-nya aja dulu. Oke. Dibuka dari PowerPoint dulu nanti baru masuk. Baru buka aja. Iya. Saya buka pakai Google aja. Kirim ke Google, buka pakai view Google. Ya bisa juga. Biar pakai ini juga. Dari mana? Window ke bawah. Hai. Oke, Ah itu apa ini? Itu udah itu. It's coming out. Oh ya, it's coming out already. Klik yang bawah itu Ustaz. Nah itu udah gambarnya tuh. Ganteng ya. Kok beda Pak? Beda nih fotonya. itu waktu masih muda. Oh, udah lama stop ya. Tidak seperti aslinya. Asli, asli. Jangan gitu dong. Agak kurusan soalnya. Aslinya lebih ganteng maksudnya. Ini lebih betul. Jadi ini judulnya udah lewatnya 2 periode, jadi saya nggak bahas yang pertama kedua kan. Tadi udah bicara soal bibit, bobot, dan bebek. Pemilihan pasangan. Yang kedua adalah kita bicara tentang tadi hubungan suami istri. Nah sekarang udah masuk ketiga nih sekarang. Gimana kita mengembangkan satu kebiasaan-kebiasaan utama untuk meleverage kita punya kids future. Gimana kita punya masa depan. Pengertian masa depan itu 2 ya, masa depan dunia dan akhirat atau masa. Jadi kaya di dunia, surga di akhirat kan itu. Jadi kalau bisa kaya tapi masuk surga, kenapa harus miskin masuk surga gitu? Kalau bisa kaya masuk surga, kenapa enggak? Dan kita konsep kita kaya dalam Islam itu bukan untuk memperkaya diri, tapi supaya bisa bantu orang miskin lebih banyak. Ingin nggak Bu menghajikan orang-orang miskin? Dan itu akan bisa terjadi kalau kita punya kekayaan. Ingin nggak kita bangun masjid? Ingin nggak kita bangun sekolah dengan uang kita sehingga kita bisa berikan free ya buat orang-orang yang nggak mampu? Karena kita punya sesuatu. Oke.
Kita mulai dengan gambar ini. Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama ibu-ibu dulu ya. Ini kira-kira gambar apa yang muncul dalam pikiran? Seperti gambar aki-aki monak. Iya, oke. Sama ya yang lain ya. Nanti saya minta nanti yang bapak harus beda jawabannya ya. Menurut ibu-ibu nih gambar ya seorang kakek yang kepalanya botak ya. Ini harus kompak. Ya, Sekilas ya, oke. Kalau bapak harus punya jawaban lain. Orang pakai topi dan orang Ibu bawa anak. Oke. Iya. Oke, berarti kan ada. Oke. Iya. Jadi ini gambar, ya. What do you see? Ya. Jadi ini gambarnya kan sama ya. Yang ngelihat matanya juga sama-sama dua ya. Iya. Di waktu yang bersamaan. Kok jawabannya beda ya? Kenapa ya? Perception. Ini kan. Kenapa kita punya banyak perbedaan dalam melihat ini? Sebabnya apa? Perception ya. Yes. Perception. Karena kita punya persepsi yang beda. Karena persepsi kita beda, maka kesimpulan kita beda. Beda. Nah sekarang saya mau ajak gambar ini dihubungkan ke keluarga kita. Bisa nggak bayangkan kalau seandainya dalam rumah tangga suami istri punya persepsi yang berbeda dalam mendidik anak, nggak akan sukses. Betul nggak? Sang suami persepsi ke anak A, sang istri B. Bagaimana bisa menjalankan satu sukses mendidik anak kalau antara suami istri tidak punya kesamaan persepsi dalam mendidik anak? Seperti tadi, bisa ribut. Oh enggak gambar kakek, oh enggak gambar perempuan pakai bayi, ribut terus, gitu. Cekcok. Tahu cekcok? Dicek nggak pernah cocok jadi cekcok. Cekcok jadi. Jadi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita punya kesamaan persepsi satu dalam membangun rumah tangga, dan yang kedua adalah kesamaan persepsi di dalam mendidik anak. Saya bahas yang pertama dulu. Ini ada 3 pilihan kacamata ya. Kalau kita pilih kacamata ya, hitam, pada saat saya memakai kacamata hitam, maka saya akan menyimpulkan semua yang ada di sini adalah kulitnya hitam ya. Padahal itu kan salah. Karena kacamata yang saya pakai warna hitam, jadi saya memandang semuanya itu hitam. Begitu saya pakai kacamata yang abu-abu, ya tergantung juga. Dia bingung saya antar menentukan ini hitam apa putih gitu. Tapi akan lebih tepat kalau kita menggunakan kacamata yang bening, bisa melihat aslinya gitu. Jadi melihat apa adanya. Bagaimana caranya supaya suami melihat apa adanya istri, dan si istri melihat apa adanya suami. Ayah dan ibu melihat apa adanya anak. Ini penting. Perception. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana cara bekerjanya perception. Saya akan memberikan satu contoh. Tolong dibantu menjawab ya, ini semuanya bareng-bareng aja. Jadi jangan dianalisa, jangan dipikir-pikir. Jadi saya ingin jawaban yang spontanitas. Jadi ada 3 kata yang saya sebutkan, jaraknya 5-10 detik. Setiap kata yang saya sebutkan, tolong pikirkan atau sebutkan asosiasinya Anda kemana. Ya asosiasinya, bukan kata yang saya sebutkan diulang lagi, bukan. Saya sebutkan sebuah kata, terus asosiasinya kemana. Ya. Cepat ya, jangan. Sosro, Kentucky, gudang garam. Oke. Saya cuma bilang sosro kan, saya nggak bilang nama minuman kan. Karena tetangga saya satu orang namanya Pak Sosro, dia bisa tersinggung. Tapi kenapa Anda langsung menyimpulkan itu adalah teh botol? Because of perception. Karena Anda selalu lihat yang namanya iklan. Ya, apapun makanannya, itu minumnya adalah teh sosro. Oke. Nomor 2, Kentucky. Apa? Ayam. Ya. Padahal kan ada negara bagian Kentucky, ada Universitas Kentucky University. Kenapa Anda menyebutkan ayam? Oke. Gudang garam itu adalah rokok. Di Madura ada gudangnya garam, benar-benar loh, asin. Gudangnya garam, gudang garam. Bisa aja kan? Jadi ini garam taruh di gudang, itu gudang garam kan? Kenapa jawaban spontan kita seperti itu? Karena persepsi. Persepsi itu otomatis loh. Alam bawah sadar kita mengatakan begitu. Nah sekarang kita rubah.
kata yang tadi, kata gudang garam, kata Kentucky, kata sosok, dirubah ke kata anak kita. Boleh nggak sekarang masing-masing berdekatan dengan pasangannya? Langsung bersamping-sampingan. Kita langsung coba nih praktek misalnya. Tolong yang punya istri, tolong entah suaminya yang ngalah ke istrinya atau istrinya ke suaminya. Nggak mungkin nanti suaminya ke istrinya. Oke. Husband and wife side by side. Suruh deketan. Oke. Coba silakan yang bawa pasangan. Boleh. Ya. Kita yang nyuliwet dulu. Silakan. Mas Agus. Mas Agus ini udah ditunggu sama istrinya. Jangan langsung. Alasan. Mas Agus. Ayah moto. Jadi kalau konflik Ayah gimana? moto. Bangun nih. Tuan rumah. Ayah moto. Suami lagi di mana suami? Panggil suaminya. Kayaknya di kamar deh. Bona. Udah ngamar Iya nih. mau ngamar. Masa belum selesai? Pengajian belum selesai. Ngapain doa? Berhenti ya. Lagi mulai. Ya. Here is the game. Ya. Just a game. Masuk bola mana? Mas Bona. Mas Bon. Kita bermain saja. Kita berdua aja. Males nggak? Makasih di sini sih, Pak. Silakan. Mas Net. Ya udah. Ya. Pakai jarak jauh. Silakan gabung. Ayo. Yang baru datang langsung. Ini tes cocok banget. Pak Haji sama Bu Haji silakan duduk situ itu. Perpasangan kata Pak Ustad. Sini aja. Kita juga nggak apa-apa. Masing-masing. Sementara sama Sementara kok sementara. jadi pasang. Perpasangan sebelum. Sebelah istrinya. Ada semua ya. Okay. I will count 1, 2, 3. Yeah. When I say 3, you close your eyes. Okay? Close your eyes. No silence. No sound. Okay? And after that, I want to explain something. This is a secret. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Close your eyes. No sound. Keep silent. Okay. Thinking about your couple. Thinking about your couple. You suppose. Okay. Suppose. Okay. Husband thinking about wife, and wife thinking about husband. When I say about husband, what the wife thinking? What is the wife thinking about husband? Okay, imagine. Don't analyze your husband. Don't analyze your husband. Just let it flow. Natural. Okay. Okay. When I say about your wife, what was the thinking of husband about your wife? Don't analyze. Spontaneously. Okay? 1, 2, 3. Open your eyes. Okay. Saya mau tanya masing-masing sekarang. Waktu saya ngomong tentang Agus, yang ada di bayangan Gus itu generous, subhanallah. Itu ya, spontanitas ya, yang langsung terbayang. Alhamdulillah. Ini apa adanya seorang istri. Sebaliknya, Agus waktu disebut nama istri, itu ya kebayang Mas? Solihah. Masya Allah.
Is it true? Alhamdulillah. Saya ingin ini kita bicara kejujuran ya. Ini kita kan udah satu keluarga ya, jadi apa adanya aja. Waktu saya bilang tentang istrinya, Mbak Idin ngomong apa? Kebayangin siapa? Oh, sabar. Sabar ya? Oh, sabar. Kalau suami? Lucu. Ngomong lucu. Emangnya bandut, lucu. Okay. When I say about your wife, what are you thinking about your wife? Yeah, don't analyze. Baby. Okay. What about your husband? Something. Yes? Yeah, because I want baby too. Okay. Jadi ini spontanitas ya. Coba Pak Rahman tentang istri. Good wife. Good wife. Is that true? Oke. Ibu tentang suami. Ya, dia sabar. Ya bang. Oke. Jadi ini sebenarnya permainan yang sangat simpel. Ya. Bayangan pertama kali yang muncul pada diri seseorang tentang pasangannya, itulah persepsi dia. Dan nanti persepsi itu akan membentuk apa? Sikap, behavior. Behavior ini akan menentukan apa? Decision dan action. Cara dia bertindak dan mengambil keputusan terhadap pasangannya. Sekarang pertanyaannya, apakah persepsi itu menguntungkan atau tidak pada pasangan? Kalau tidak, harus dirubah persepsinya. Carilah persepsi yang selalu positif. Ambil contoh. Ketika kita mengetahui istri kita itu spontanitas, siapa istri kamu? Cerewet. Memang itu real, cerewet. Tapi kita harus punya persepsi yang positif tentang cerewet apa? Oh, dia bukan cerewet. Pandai berkomunikasi. Oke? Pandai berkomunikasi. Kemudian waktu saya tanya ke istrinya, bagaimana pandangan tentang suaminya? Pelit. Pelit. Ya. Pelit banget deh pokoknya gitu. Harusnya pelit itu harus diubah dengan persepsi yang positif, penuh pertimbangan dan bijak dalam soal keuangan. Nah, jadi bukan pelit sebenarnya, efisien dan efektif. Begitupun yang terjadi pada anak. Pada saat kita melihat anak pertama si A, apakah sama persepsi si bapak, ya si father dan si mother itu terhadap si anak itu sama atau enggak? Bisa beda loh. Kalau beda, apa yang terjadi? Cara bersikap terhadap anak pasti beda. Dan cara bertindak pasti beda. Contoh yang paling gampang. Waktu ujian, ibunya bilang nggak boleh ada nonton televisi. Main game stop dulu. Kenapa? Supaya lebih konsentrasi untuk belajar. Persiapan ujian. Oke? Si anak ini pergi ke bapaknya. Aku nggak boleh main game sama ibu. Mas, diam. Nanti pokoknya udah main aja kan. Karena si bapak ini ingin mendapatkan apa ya, nilai tambah di hadapan anaknya. Memang ibu suka begitu, suka ngelarang-larang. Nggak apa-apa, boleh kamu main. Supaya dia bisa dekat sama anaknya. Padahal itu cara yang salah juga. Harusnya kan kompak suami istri. Ya. Emang ibu bilang gimana? Nggak boleh. Sudah nggak boleh. Gitu. Jangan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Selama ini nggak dapat perhatian dari si anak, dia mainkan soal itu nggak bisa juga. Gitu, seperti itu. Oke ya. Jadi persepsi ini satu hal yang sangat. Saya akan perlihatkan satu diagram. Persepsi sama dengan paradigma ya. Paradigma. Paradigma itu tergantung input. Persepsi itu tergantung input. Kenapa dari kita bilang sosro teh botol? Habis kebanyakan melihat iklannya seperti teh botol terus gitu kan? Teh botol. Kenapa sosro identik dengan teh botol gitu kan? Jadi akhirnya beli teh juga selalu nanya, ada sosro nggak? Padahal ada juga yang merek yang lain kan, tapi diterima juga. Gitu. Oke. Yang membentuk persepsi itu ada 5 sebenarnya, tapi 3 yang paling kuat. Ya. What you see, what you hear, and what you feel. Itulah 3 komponen penting yang masuk dalam membentuk paradigma seseorang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu akan membentuk persepsi. Ya tadi, ya, Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Nonton di iklannya begitu. Kenyataannya juga begitu. Ya. Sehingga terbentuklah persepsi. Setiap melihat Kentucky pasti hubungannya di kepala dia adalah ayam. Padahal tidak harus begitu.
Seperti bisa dipahami ya. Saya kasih contoh yang ekstrim. Ada sebuah keluarga yang tinggal di daerah bantaran kali, tahu ya, di pinggir kali. Yang di situ banyak timbunan sampah, habis everywhere, gitu ya. Satu kali dia punya teman membawakan hadiah parfum. Ternyata orang itu nggak bisa bedakan parfum dengan sampah. Karena dia udah bertahun-tahun hidup sama sampah, dia nggak bisa bedain lagi tuh bau sampah dengan bau parfum, sama aja gitu. Karena dia udah kebal, ngeri maksud saya. Jadi kalau orang udah terbiasa di hidup yang kotor, dia ajarin hidup bersih, tetap aja kotor gitu. Dia kembali kepada yang semula gitu. Nah bayangkan kalau seorang anak melihat tiap hari bapak ibu berantem di hadapan ya anak, ya, apapun lah masalahnya, kesimpulan nanti kalau aku udah dewasa nggak mau nikah, buat apa ribut lagi? Itu maksudnya. Atau yang melihat ini anak perempuan. Sementara setiap kali dia melihat orang tuanya itu ribut, selalu yang jadi korban adalah ibunya. Babak belur dipukulin sama bapaknya, sama suaminya. Jadi anak itu punya kesan, dia akan memusuhi semua laki-laki. Kenapa laki-laki itu jahat sebenarnya? Ini persepsi. Ya setiap dia ketemu laki-laki dia nggak mau. Apa yang disebut frigiditas ya, frigid. Akhirnya apa? Maaf, suka sama perempuan. Dia udah nggak suka lagi sama laki-laki, kenapa? Jahat, kasar. Jadi lebih baik saya sama perempuan, sama-sama lembut. Tumbuh yang namanya lesbianis. Seperti itu. Nah ya, jadi itu cara putarnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu pernah dengar yang namanya subconscious, alam bawah sadar. Jadi ini ada hubungan juga. Begini. Waktu kecil, anak ini berbuat yang nakal. Terus orang tuanya bilang, kamu nakal, masuk ke kamar, kunci pintu, baca buku. Jadi setiap kali anaknya nakal, disuruh masuk kamar, kunci pintu, baca buku. Ya kan? Setiap kali nakal, baca buku. Nakal, baca buku. Kesimpulan anak ada, baca buku nakal. Tuh, kesimpulannya begitu. Terbentuk persepsi. Karena setiap kali suruh baca buku dihubungkan dengan hukuman. Jadi akhirnya baca buku itu satu kenakalan. Jadi begitu dia dewasa, datang di sebuah book fair, terus dia ditawarin sales sebuah buku, nakal buku itu. Dia nggak mau baca buku, nggak nakal buku. Kenapa? Buat apa yang dia dengar, saya lihat dari orang tuanya seperti itu. Hal yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Setiap kali itu anak mau tidur, dipeluk sama ibunya, didongengkan cerita. Dipeluk sama ibunya, didongengkan cerita. Biasanya gimana? Seorang anak atau bayi kalau dipeluk ibunya kan nyaman ya Bu ya? Nyaman, tenang. Saat nyaman, tenang itu dibacakan dongeng cerita, dibacakan buku. Setiap dipeluk, nyaman, ya, damai, kemudian dibacakan buku. Nyaman, bacakan buku. Nyaman, bacakan buku. Kesimpulannya, baca buku, nyaman. Tadi yang pertama baca buku nakal. Yang kedua, baca buku nyaman. Begitu dia dewasa, itu ngeliat buku ada kayak ngeliat harta karun. Wow, dia ngampun tuh sangat senang banget sama buku. Kenapa? Sudah dibangun persepsi yang bagus. Kita hari ini adalah hasil daripada kumpulan persepsi-persepsi yang dibentuk oleh orang tua kita. Bisa bagus, bisa juga ada yang nggak bagus. Kamu tuh nggak sholat ya, nggak sholat tuh kamu masuk neraka. Tuhan tuh marah sama kamu. Kesimpulannya apa? Dia sebel sama Tuhan. Tuhan jahat banget sih. Gara-gara nggak sholat sampai saya disuruh masuk neraka. Jahat banget Tuhan. Oh kacau ini kalau gini kan persepsi kayak begini. Digambarkan Tuhan itu seperti apa gitu yang menakutkan, nightmare gitu kan. Akhirnya dia selalu hubungkan ibadah itu dengan ketakutan. Akhirnya itu persepsinya. Jadi bisa dipahami ya. Maka ada satu hadis qudsi yang mengatakan, ana 'inda 'abdi dzanni bi. Aku ini berada pada sangkaan hambaku, kata Allah. Kalau hambaku berpikir yang negatif, jadi it happens, negatif. Tapi kalau berpikir yang positif, insya Allah. Ada satu kasus, pernah ada seorang ibu dengan anaknya datang ke kantor saya, minta appointment. Dia datang ke kantor saya, come to my office. Kemudian dia menyampaikan kepada saya problemnya. Dia menganggap saya orang yang bisa menyembuhkan penyakit anak, narkoba. Ya. Tapi bukan narikin kontrakan babi. Udah tahu itu kan narkoba ya. Jadi SD ganja anaknya, SMP heroin, SMA putau.
Saya bukannya mau bandingin sih, orang kalau udah masuk Putau, keluarnya susah. Addicted banget gitu, yang namanya Putau. Sampai itu ibunya cerita, oh ini ya, tabung gas dijual, dapat duit buat beli Putau. Gorden nih dijual. Jadi itu rumah tuh udah, Ustadz, rumah saya udah habis tuh barang-barang untuk dibeli kayak begitu. Saya nggak tahu tuh kapan tuh anak saya ngambil dan jualnya. Udah nggak sanggup, akhirnya dia coba ke beberapa dokter, nggak puas, nggak ada yang bisa kita angkat tangan sembuh. Nah saya bilang dokter aja nggak bisa, apalagi saya kan bukan dokter, saya salah alamat, wrong address gitu. Saya bilang salah alamat nih, bukan saya nggak bukan orang yang tepat. Kalau mau tuh Pak ini di Indonesia tuh karena Profesor Dadang Hawari, tahu ya? Oh iya. Bahwa itu emang jagonya di bidang itu. Enggak, saya yakin Anda bisa. Bagaimana Anda bisa yakin? Saya melihat Anda di televisi. Dari cara Anda menyampaikan, saya yakin Anda bisa melakukan itu. Kalau dimaksa nih Bu, ya udah akhirnya saya berpikir apa jangan dikirim Tuhan, itu saya coba dulu, ya udah Bismillah. Tapi saya harus punya satu pegangan dalam menangani itu. Saya nggak mau nanti tiba-tiba ada kesalahan apa-apa, saya dituntut nih Bu. Ya mau praktek, dan saya bukan dokter, istri saya dokter. Nah ini saya bikin kontrak. Kalau dalam terapi nanti ada masalah dengan anaknya, jangan nuntut saya di pengadilan. Ya, ini emang udah niat saya mau bantu ibu. Oke, ditandatangan, anaknya tanda tangan. Tahap pertama saya lakukan interview ke ibunya. Setelah itu baru anaknya. Kesimpulan saya, problemnya itu bukan di anak, ibunya. Ibunya kita beremosi Bu 3 bulan. Anaknya cuma 2 minggu. Setelah 3 bulan dipromosi, ibunya, alhamdulillah dalam 2 minggu anaknya balik sembuh total. Dan sekarang ada di Singapura memberikan pelatihan untuk anak-anak korban narkotik. Jadi trainer sekarang dia. Bahkan diterima di salah satu universitas yang cukup bagus. Jadi yang dimaksud dengan problemnya di orang tua gimana? Begini. Jadi si ibu ini sebelum kita